Selamat pagi semuanya. Selamat belajar dari rumah. Meskipun keadaan saat ini tidak kita inginkan, tapi kalian harus tetap semangat. Kita harus tetap belajar. Pagi hari ini materi kita adalah tentang simulasi dan komunikasi digital. Bagi kalian yang belum pernah mendengarkan simulasi dan komunikasi digital, saya akan coba menjelaskan kepada kalian. Simulasi dan komunikasi digital ini sebenarnya hampir sama saja dengan materi yang pernah kalian dapatkan waktu kalian SD atau SMP, yaitu materi TIK atau komputer. Dulu namanya adalah SIMDIK, simulasi digital, dan sekarang sudah berubah menjadi simulasi dan komunikasi digital. Sebenarnya Sikomdik adalah pengembangan yang bertujuan untuk membuat kita lebih mengerti bagaimana cara menggunakan alat komunikasi dengan baik. Simulasi dan komunikasi digital terbagi atas 3 suku kata yang akan saya jelaskan kepada kalian. Yang pertama adalah simulasi. Simulasi sendiri adalah metode atau percobaan atau eksperimen yang bertujuan untuk meniru sesuatu. Jadi satu kondisi yang tidak sebenarnya terjadi, tapi dibuat seolah-olah itu adalah keadaan sesungguhnya. Saya akan memberi contoh kepada kalian, misalnya seorang pilot. Sebelum dia menerbangkan pesawat, dia harus berada dalam satu ruang simulator yang tujuannya untuk mengenal dengan lebih jelas cara menggunakan alat-alat tersebut. Di ruang simulator ini, segala cara akan diajarkan untuk seorang pilot tersebut, supaya nanti ketika ia sudah bisa menerbangkan pesawat, tidak ada kesalahan-kesalahan besar yang terjadi. Bayangkan saja kalau seorang pilot tidak berada dalam satu ruang simulator untuk belajar. Tentu saja itu akan sangat membahayakan ketika nanti dia menerbangkan pesawat. Ini adalah gambar dari torso. Sejak kalian SD atau SMP, kalian sering melihat gambar ini. Tentu kalian akan bertanya, mengapa torso ini harus ada? Kalian tidak akan pernah mengetahui organ bagian dalam atau organ tubuh manusia jika kalian tidak diperkenalkan dengan torso tersebut. Makanya simulasi bertujuan untuk mengenalkan bagian dari organ tubuh manusia melalui alat tersebut. Untuk kalian para gamers, ini adalah contoh dari satu game simulasi mobil. Kalian akan berada dalam satu kondisi di mana kalian sedang mengendarai sebuah mobil. Tujuannya adalah kalian juga mengenal bagian-bagian dari mobil dan bagaimana cara kalian menggunakannya. Dari ketiga contoh tersebut, kalian sudah bisa mengerti mengapa simulasi itu harus ada. Oke, saya kasih contoh lagi kepada kalian. Misalnya kalian besok akan mengikuti lomba bernyanyi atau berpidato. Mungkin saja kalian tidak bisa pergi ke tempat lomba untuk berlatih. Nah, apa yang kalian lakukan? Bukankah kalian akan berlatih di rumah seolah-olah kalian sedang berdiri di atas panggung dan memperagakan keadaan pada saat lomba nanti? Sebenarnya ini adalah simulasi yang sering kalian lakukan tanpa kalian sadari. Simulasi bukan hanya membuat kalian bertindak, tetapi ketika kalian memikirkan, menghayal, atau juga berimajinasi tentang sesuatu yang kalian lakukan, itu adalah satu simulasi berpikir. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi sendiri adalah penyampaian informasi dari seseorang ke orang lain, atau dari suatu kelompok ke kelompok yang lain. Komunikasi sendiri bertujuan untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita transferkan dan yang kita pikirkan.
Biasanya komunikasi itu akan berjalan dengan baik jika cara penyampaiannya juga benar dan akurat. Apabila seorang yang menerima informasi dari kita sedang dalam keadaan yang siap dan memiliki pemikiran yang tertuju pada apa yang sedang kita informasikan, maka informasi itu akan mudah diserap dan dimengerti. Jadi, untuk saat ini komunikasi yang sedang kita lakukan adalah komunikasi daring atau yang disebut dengan komunikasi dalam jaringan. Alat komunikasi dan penyampaian informasi banyak sekali bisa digunakan. Bukan hanya melalui handphone, tapi juga melalui televisi, radio, dan lain-lain. Yang ketiga adalah digital. Digital berasal dari digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Kita hitung jari jemari manusia, maka kita akan mendapatkan jumlah 10. Nilai 10 terdiri dari 2 radiks atau angka, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on atau bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit. Peralatan canggih seperti komputer pada prosesornya yang berfungsi sebagai otak memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Tapi itu adalah cara berkomunikasi yang manusia buat untuk dapat dipahami oleh komputer. Dalam gambaran yang mudah-mudah saja, proses biner seperti saklar lampu yang memiliki 2 keadaan, yaitu off, 0, dan on, 1. Misalnya ada 20 lampu dan saklar. Jika saklar itu dinyalakan dalam posisi A, misalnya, ia akan membentuk gambar bunga. Dan jika dinyalakan dalam posisi B, ia akan membentuk gambar hati. Begitulah kira-kira biner digital tersebut. Jadi semisal kalian menekan tombol A pada keyboard, maka dengan cepat komunikasi dibangun dari sistem pemrograman yang akan membentuk huruf A pada layar komputer. Oke, sekarang kita masuk pada pengertian logika. Logika sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti nalar atau hasil pemikiran yang dituangkan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang yang ada dalam ilmu filsafat. Logika sendiri membantu kita agar kita berada dalam keadaan atau kondisi yang tidak menyesatkan pikiran kita. Jadi, berlogika itu sangat baik. Kita balik pada satu pemikiran yang rasionalitas. Kita adalah manusia, makanya kita adalah makhluk yang berlogika. Tujuannya adalah salah satu untuk dapat memecahkan suatu masalah. Ada beberapa manfaat yang akan kita pelajari dan kita dapatkan ketika kita mengetahui logika dengan baik. Yang pertama, agar kita selalu berpikir yang benar dan menggunakan asas atau aturan yang sistematis. Di luar dari itu, bukan berarti logika. Selanjutnya, logika dapat membuat kita berpikir lebih tajam karena kita selalu berpikir, maka kita akan selalu menggunakan logika. Dengan menggunakan logika, pemikiran kita akan semakin berkembang. Yang ketiga adalah berlogika. Berlogika dapat membuat kita berpikir dengan cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Logika sendiri terbagi atas 2 pola pendekatan, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Sebagai contoh umum, semua siswa SMK harus belajar online dari rumah. Secara khusus, Andi adalah siswa SMK. Kesimpulan adalah Andi adalah siswa SMK yang belajar online dari rumah. Yang kedua adalah pola induktif. Pola induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar yang khusus ke umum. Sebagai contoh, Andi
tidak rajin belajar dan mendapat nilai jelek. Joni tidak belajar dan mendapat nilai jelek. Iwan tidak belajar dan mendapat nilai jelek. Kesimpulannya adalah siswa yang tidak belajar akan mendapat nilai yang jelek. Ini adalah gambar algoritma. Algoritma atau disebut algorisme adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis untuk mencapai suatu tujuan. Jika tidak ada urutan langkah, maka itu tidak disebut dengan algoritma. Algoritma sendiri ditemukan oleh seorang bernama Al-Khawarizmi. Dia adalah seorang penemu aljabar dan juga angka nol. Berikut adalah contoh dari algoritma. Setiap hari, Doni menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Suatu ketika, papan tombol keyboard tidak berfungsi, maka Doni menggunakan keyboard eksternal atau keyboard tambahan untuk membantunya menyelesaikan tugas sekolahnya. Itu adalah contoh paling sederhana. Ini adalah contoh lain. Dina adalah seorang siswa SMK. Setiap pagi sebelum ke sekolah, ia harus sarapan. Pada suatu hari, ketika yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk, kemudian Dina membuat tumis toge tempe supaya ia dapat sarapan. Jadi, bisa dikatakan algoritma adalah hasil pemikiran yang membantu kita menyelesaikan masalah sesuai dengan urutan-urutan yang disusun secara logis. Mungkin ini adalah materi awal kita mengenal apa itu simulasi, komunikasi, dan digital, juga mengenal logika dan algoritma. Kalian boleh membuka internet atau searching di Google untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Sampai ketemu minggu depan.